Awas di sini kesalahan yang sering juga. Di sini huruf dzal dia tipis, dza, dan ro tebal, ro, dan hamzah tipis, dzara'akum. Jangan sampai ro-nya ini tidak tebal ya, dzara'akum, tidak. Atau hamzahnya terbawa tebal, dzara'akum, tidak. Tapi dzara'akum. Makanya ketika supaya hurufnya tipis, bibir kita, mulut kita harus betul-betul dibuka. Dzara'akum, dzara'akum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair ayah bunda yang sudah menonton video ini, yang sudah mengklik tombol subscribe-nya dan like-nya. Semoga Allah merahmati dan melindungi ayah bunda semua. Baik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan belajar tahsin lagi, belajar baca Al-Quran dengan tahsin praktek yang benar. Ya, tentunya kita menggunakan metode langsung praktek ya. Nah, tidak perlu menghafal teorinya, yang penting tahu cara bacanya. Nah, ini cocok bagi pemula dan juga lansia, yang orang tua yang memang kurang dalam menghafalkan teorinya, tapi yang penting prakteknya bisa. Baik, langsung saja kita mulai. Kemarin itu kita sudah sampai Quran surah Al-Muluk ayat 23 ya, ayat 23. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya, itu ayat 24 ya. Ini yang ini ya, kelihatan ya. Nah, baik, sebelum saya mulai, seperti biasa saya minta tolong kepada ayah bunda yang baru mengklik, saya minta tolong untuk aktifkan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol like-nya, karena setiap satu like itu sangat membantu sekali tersebar video ini, sehingga nanti bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, kita mulai dari ta'awudz ya. Perhatikan bibir saya, mulut saya ya, dan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Ketika ta'awudz ya, kesalahan yang sering terjadi ketika ta'awudz yaitu mulutnya kurang disempurnakan. Jangan tidak, tapi a'udzu billahi kemudian huruf shinnya harus betul-betul mengeluarkan angin, dan ingat huruf shin bertebaran angin di dalam ya. Jadi huruf shin ini diantara sifatnya yaitu tafasyi ya, hamas dan tafasyi, mengalirnya angin dan anginnya bertebaran di dalam. Tafasyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan pelan-pelan. Kita bareng-bareng dulu ayat 24 yang ini. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Langsung sini saja. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Baik, 3 ayat saja, semoga bisa kita bahas dalam durasi 10 menit. Kita pelan-pelan saja dan kita bahas yang mendominasi saja, yang sering terjadi kesalahan. Pelan-pelan di sini ya, perhatikan. Qul huwa
Qul huwallazi. Nah, perhatikan di sini lamnya jangan sampai terputus suara ya. Sering sekali terjadi di sini terputus suara. Qul huwa, jangan qul huwa, tidak, tapi qul huwa. Jadi huruf lam ini dia memiliki sifat tawassud, mengalir sedikit. Ya, tawassud, mengalir sedikit. Qul al, jangan qul, jangan ya. Qul huwa, dan ingat di sini haknya besar ya. Awas, hak dan ha itu berbeda. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu ha dan ha ini mirip. Jangan sampai mirip ya. Ha kecil dan ha besar. Ini ha besar. Huwa. Qul huwallazi dzara'akum. Dzara'akum. Awas, di sini kesalahan yang sering juga. Di sini huruf dzal dia tipis, dza, dan ro tebal, ro, dan hamzah tipis, dzara'akum. Jangan sampai ro-nya ini tidak tebal ya, dzara'akum, tidak, dzara'akum tidak, atau dzaro hamzahnya terbawa tebal, dzara'akum, nah, tidak, tapi dzara'akum. Makanya ketika supaya hurufnya tipis, bibir kita, mulut kita harus betul-betul dibuka. Dzara'akum, ya seperti itu. Dzara'akum fil ardi wa ilaihi. Fil ardi, ro-nya tebal, jangan tapi fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Nah, awas di sini huruf ha kecil. Ha kecil tuh dia di tengah tenggorokan ya. Tuhsyarun. Berbeda kalau ha besar. Nih ha besar yang ini nih. Ilaihi. Kalau ha besar itu dia di pangkal tenggorokan dan terasa banget di dada. Efeknya di dada, bukan berarti makhrajnya di dada, tapi makhrajnya di sini. Makhrajnya, letak suaranya itu di pangkal tenggorokan. Wa ilaihi hanya ya, kemudian ha yang kecil. Tuhsyarun. Coba ulang di sini, praktekkan. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Oke, lanjut sini. Wa yaquluna mata hadzal. Nah, di sini ada mataha. Di sini ta, ha, di sini dua harakat. Ya, dua harokat itu, ingat ayah bunda, dua harokat itu jangan kepanjangan. Dua harokat itu satu ayun saja. Wa yaquluna mata hadza. Nah, gitu. Ini sama dua harokat. Wa yaqulu, dua harokat juga. Wa yaquluna mata hadzal. Jadi dua harokat itu, kategori dua harokat itu jangan sampai kepanjangan ya, jangan sampai lebih daripada dua harokat. Itu mad tabi'i ya, mad tabi'i jangan sampai dua harokatnya kelebihan. Ada yang baca wa yaquluna mataha, ini kepanjangan ya, keliru ya. Lebih tepatnya dua harokat itu satu ayunan saja. Wa yaquluna matahadzal wa'du. Seperti itu ya. Kemudian ainnya perhatikan wa. Nah, ini dilatih juga huruf ain. Huruf ain itu tidak masuk hidung. Nah, ini jarang sekali disampaikan oleh para guru-guru ya. Huruf ain ini memang tidak boleh masuk hidung seharusnya. Ya kalaupun tidak bisa, kalaupun susah ya, semampunya saja. Tapi perlu kita ketahui huruf ain itu tidak boleh masuk hidung. Wa'du. Ya, jadi ciri masuk hidung itu yaitu kalau misalkan hidungnya ditutup, itu akan perubahan suara. Wa'du. Nah, ini tidak masuk hidung ya. Wa'du. Ini contoh tidak masuk hidung. Wa'du. Jadi meskipun ditutup hidungnya tidak ada perubahan suara. Tapi kalau misalkan hidungnya ditutup ada perubahan suara, nah itu berarti masuk hidung.
wa'du, wa'du, wa'du. Nah, ini masuk hidung. Nah, jadi dilatih huruf ain itu di mana makhrajnya. Huruf ain itu di sini, di tengah tenggorokan. Sama seperti huruf ha kecil. Ain, a. Cara melatihnya gimana? Cara melatihnya sering-sering kita mensukunkan atau mematikan. Ba, sa, a. Seperti itu terus nanti akan bisa sambil ditutup hidungnya. Dia rasa-rasa kalau misalkan masih bergetar hidungnya berarti masih masuk hidung. Dilatih lagi nanti insya Allah akan bisa. Saya pun ya demi Allah saya pun belajar ain ini sulit sekali. Perlu banyak latihan, nanti bisa sendiri. Apalagi dipraktekkan di dalam Al-Quran ketika jumpa dengan huruf ain dipaksakan. Yang penting dipaksakan, nanti bisa sendiri kok. Ya. Wa'du, wa'du ing, lanjut ya. Ini tidak boleh masuk hidung, diusahakan. Wa'du ing, nun mati bertemu huruf kaf. Nun mati bertemu huruf kaf, maka persiapan ke huruf kaf ini hukumnya ikhfa ya. In kuntum. Nah, nun mati bertemu huruf kaf. Ini ada juga perbedaan pendapat para ulama. Ada yang cara bacanya ing langsung ke ing saja karena persiapan ke huruf kaf ing. Ada juga hanya sekedar ingka. Ada juga seperti itu. Nah, jadi ada dua pendapat boleh. Yang pertama ing ke eng langsung atau yang samar-samar ingka seperti itu. In kuntum. Dan ingat setiap ikhfa, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf yang gunnah atau nun bertasydid, mim bertasydid yang seperti ini, maka durasinya 2 harokat, tapi 2 harokatnya itu lebih lama daripada mad tabi'i. Nah, mad tabi'i yang mana? Yang tadi, yang ini. Wa yaquluna mata. Nah, mad tabi'i itu 1 ayun saja. Nah, tapi kalau ini ing 2 harokat, tapi 2 harokat durasinya lebih lama. Ya, jadi makanya di sini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 3 harokat di sini ya. Nah, karena durasinya lebih lama. Dikatakan 2 harokat, tapi durasinya lebih lama daripada mad tabi'i. In kuntum shadiqin. Seperti itu ya. Insya Allah bisa dipraktekkan. Ya, mungkin sampai di sini saja. Ayat berikutnya nanti kita di kesempatan berikutnya. Coba kita praktekkan lagi dari sini. Ya, ingat ya, mad tabi'i 1 ayun. Ya, 1 ayun. Tapi kalau yang idgham, ikhfa, nun bertasydid, mim bertasydid itu bukan 1 ayun 2 harokatnya, tapi durasinya lebih lama sedikit, gitu ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Coba dari sini sama-sama tarik nafas. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Semoga bisa dipraktikkan di surah dan di huruf ayat yang lainnya, ayah bunda. Kalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar ataupun langsung WhatsApp saya di nomor di bawah di sini. Barakallahu fikum. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.